Saudara yang terkasih, siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman. Dan siapkan Alkitab saudara, catatan saudara. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semuanya. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 8 ayat 11. Sekali lagi, kitab Amsal pasal 8 ayat 11. Dan kita akan membaca bersama-sama. Sudah ditemukan ayatnya? Oke. Tiga iya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jemaat Tuhan yang diberkati, judul firman Tuhan kepada kita, hikmat adalah investasi terbaik. Sekali lagi, judul firman Tuhan kepada kita, hikmat adalah investasi terbaik. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, pada saat ini terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi kekasih Tuhan, investasi juga biasanya disebut sebagai penanaman modal. Dan tahukah jemaat Tuhan, sebenarnya hidup itu dipenuhi dengan berbagai investasi. Investasi tentunya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Namun yang perlu kita tahu hari ini, ya, bahwa ada investasi yang baik dan ada juga investasi yang buruk. Dan ini jadi pertanyaan bagi kita, apa itu investasi yang baik dan apa itu investasi yang buruk? Tentunya kekasih Tuhan, investasi yang baik itu seperti pekerjaan yang halal, yang tidak bertentangan kepada kehendak Tuhan. Misalnya, ya, bekerja selama 1 jam atau lebih dan akan mendapatkan upah yang pantas. Atau kekasih Tuhan, bekerja sebagai pencuci pakaian, pemangkas rambut, pembersih jalan, dan lain sebagainya. Kita dapat mendapatkan upah yang halal. Dan investasi yang tidak baik itu seperti pekerjaan yang haram, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Misalnya, investasi yang mengandung riba, yang membungakan uang. Itu memang kita sedang menanamkan modal. Kita sedang menginvestasi keuangan kita. Tentunya investasi ini adalah investasi yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih banyak orang Kristen yang menginvestasikan uangnya kepada hal-hal yang tidak baik. Seperti saya sudah katakan tadi, mengandung riba, membungakan uang. Tapi Ibu Pendeta, bagaimana dengan bank? Memang ada bunganya, tetapi sesuai dengan standar, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Katakan haleluya. Dan tahukah saudara kekasih, kalau kita menginvestasikan uang kita mengandung riba, pasti ada unsur kecurangan. Ya, penuh spekulasi dan sebagainya. Dan itu adalah investasi yang buruk, yang tidak berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya
juru firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, hikmat adalah investasi yang terbaik. Kita perlu menginvestasikan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena hikmat itu adalah sebagai investasi yang terbaik. Dan kita akan belajar lebih dalam lagi mengapa hikmat disebut sebagai investasi terbaik. Yang pertama, karena hikmat lebih berharga daripada harta kekayaan. Perhatikan kembali Alkitab saudara, Amsal 8 ayat 11a. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Tentunya hikmat yang saya maksudkan ialah hikmat yang datang daripada Tuhan. Bukan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia, tentu kita akan menginvestasikan uang kita kepada hal-hal yang buruk. Seperti saya sudah katakan tadi, yang mengandung riba. Karena kita mau perlipat gandaan daripada uang kita itu lebih cepat. Kekasih Tuhan, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Sehingga perilaku kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan dituntun kepada hal-hal yang baik dan benar. Katakan haleluya. Dan tahukah kekasih Tuhan, bahwa ciri-ciri dan perilaku yang memiliki hikmat yang daripada atas, yaitu murni, yang berikut pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan tidak memihak, dan tidak munafik. Buka Alkitab saudara, Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Sama-sama kita membacanya. Tiga ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu adalah hikmat yang dari atas. Murni hatinya. Menolong seseorang, menanamkan modal kepada seseorang. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kita butuh hikmat. Karena hikmat itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Dan tahukah kekasih Tuhan, menurut Alkitab Amsal ini, kitab Amsal, hikmat adalah sesuatu yang bersifat praktis dan bukan mengenai dugaan filosofis, mistik, atau sesuatu yang abstrak, melainkan mengenai etika moral kehidupan sehari-hari. Itu berarti jemaat Tuhan, kita perlu hikmat daripada Tuhan, karena hikmat itu begitu penting dalam kehidupan kita, begitu berharga dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena kalau kita memiliki hikmat daripada di atas, kehidupan kita akan semakin indah. Kehidupan kita akan memberkati banyak orang. Katakan amin. Tahukah jemaat Tuhan, reputasi seseorang tidak diukur dari seberapa banyak yang ia peroleh dari harta kekayaan, uang, emas, permata, mobil, rumah, dan sebagainya. Jadi reputasi seseorang itu tidak diukur dari semua yang sudah saya ucapkan tadi. Tetapi reputasi seseorang itu dapat diukur karena ada hikmat Tuhan yang ada dalam dirinya. Karena ada hikmat Tuhan dalam dirinya. Ketika seseorang punya segala sesuatu, dan kebanyakan memang orang menghargai orang tersebut. Tetapi saya mau katakan, penghargaan itu tidak akan selamanya. Tetapi bagi kita mungkin segala sesuatu kita tidak punya, kita punya hikmat dari surga, maka tentunya kita akan dihargai manusia,
Dan bukan hanya penghargaan dari manusia, tetapi penghargaan itu juga datangnya daripada Tuhan. Dan tentunya sifatnya itu kekal. Karena ketika seseorang punya sesuatu, dia dihargai, dijunjung tinggi, dan ketika dia bangkrut, kebanyakan orang akan meninggalkan dia. Kebanyakan orang akan melupakan kebaikannya. Kebanyakan orang tidak akan peduli kepadanya. Perhatikan kekasih Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, kalau ada orang-orang yang tidak takut Tuhan bersahabat dengan kita, ketika kita punya sesuatu yang bisa diharapkannya, dia akan datang kepada kita. Dia akan sanjung kita. Dia akan baik-baik sebaik mungkin kepada kita. Tetapi ketika segala sesuatu yang diharapkan tidak ada kepada kita, dia mulai mencemooh kita, dia mulai tidak bersahabat dengan kita. Tapi kalau kita punya investasi, hikmat daripada atas, hikmat daripada Tuhan, itu kekal adanya, itu tidak akan habis. Itu tidak akan berhenti. Orang akan segan kepada kita karena perilaku kita baik. Orang akan menghargai kita karena hikmat kita luar biasa. Bapak si Anu, Bapak si B ini ketika dia berbicara, senang kali hati kita. Damai hati kita. Kita senang berbicara kepada beliau. Tetapi kalau tidak ada hikmat daripada Tuhan, maka penghargaan itu hanya kita dapatkan sementara saja. Sewaktu segala sesuatu tidak ada kita punya, maka penghargaan itu juga berhenti. Makanya sangat penting kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Amen. Katakan haleluya. Dan tahukah jemaat Tuhan, adanya hikmat Tuhan, kita akan menjadi takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, tentunya kita mampu menjauhi kejahatan. Karena tidak semua orang Kristen takut akan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari buahnya setiap hari. Itu Alkitab mencatat. Dari buahnya engkau mengenal siapa mereka. Boleh semua orang berkata, saya takut, saya orang percaya, saya rajin beribadah, saya orang Kristen. Tetapi belum tentu dia takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, tentunya dia akan menjauhi kejahatan. Katakan haleluya. Kita buka Alkitab kita. Ayub 28 ayat 28. Ayub pasal 28 ayat 28. Perhatikan Alkitab saudara, saya akan membacakan kepada kita. Tetapi kepada manusia yang berfirman kepada kita, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi jemaat Tuhan yang diberkati, kalau kita takut akan Tuhan, tentunya kita akan menjauhi kejahatan. Dan kalau kita sudah punya hikmat dari atas, kita tidak akan menanamkan modal di tempat yang salah, di tempat yang tidak penting. Kalau kita menghabiskan uang kita kepada hal-hal yang tidak berguna, tidak penting, maka kita akan kehilangan sesuatu yang penting. Perhatikan perkataan saya. Kalau kita menghabiskan uang kita kepada hal-hal yang tidak berguna, tidak penting, maka kita akan kehilangan hal-hal yang penting. Jangan kita menanamkan modal terhadap yang tidak berguna, yang membawa kita kepada kematian. Contohnya, dia beli rokok terus. Dia kan sedang menanamkan modal di situ. Di toko di mana dia beli. Contohnya, dia beli Shopee. Dia kan sebenarnya dia sedang menanamkan modal di situ. Itu adalah hal-hal yang tidak berguna.
biadab. Mereka lebih suka di situ. Kenapa? Supaya mereka bisa dihargai orang. Kelihatan dia punya uang. Kalau memang kita memberikan sesuatu untuk berguna ke depannya, silahkan. Contohnya saudara mau cicil rumah, saudara mau cicil sepeda motor. Itu kan investasi saudara. Dan itu berguna ke depannya. Itu bisa. Lihat kemampuan kita. Jangan melebihi batas. Sebenarnya kita tidak mampu mencicil rumah, tetapi supaya kita dianggap lebih mantap, kita cicil itu rumah. Tetapi sebenarnya kita tidak mampu untuk itu. Kita akan melihat apakah hal itu penting dan tidak membuat saya itu tertekan. Silakan. Dan itu tidak atau itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Silakan. Katakan haleluya. Jadi pergunakanlah uang saudara kepada hal-hal yang penting, kepada hal-hal yang berguna. Dan kita butuh hikmat daripada Tuhan untuk mengatur keuangan kita agar tidak salah dipergunakan. Katakan amin. Katakan amin. Mazmur 110 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Perhatikan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Memiliki pikiran yang sehat. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan berakal budi, kita akan memiliki pikiran yang sehat. Dan seseorang yang memiliki pikiran yang sehat, tentu dia tidak akan mempergunakan uangnya kepada hal-hal yang sia-sia, kepada hal yang tidak penting. Dia tidak akan menginvestasikan waktunya kepada hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik kita menginvestasikan waktu kita kepada hal yang berguna. Tapi perhatikan kebanyakan orang menginvestasikan waktunya, jangankan uangnya, waktunya kepada hal-hal yang tidak baik, yang merusak kesehatannya. Orang bisa mete sampai lat hanya untuk kesenangan pribadinya sendiri. Itu dia sedang menginvestasikan waktunya kepada hal-hal yang sia-sia. Sehingga besoknya jam ibadah, alasan dia mengantuk, alasan dia tidak sehat. Karena satu malaman dia sudah mete. Ngobrol lah, berceritalah, main handphone lah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau dikatakan itu malam minggu. Itu besoknya hari libur. Hari Minggu, hari beristirahat. Seberapa kita menginvestasikan waktu kita kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang membuang energi kita, kepada hal-hal yang tidak berguna. Kalau hanya pergi bertamu dengan tetangga, hanya menggosip-gosipkan, lebih baik jangan. Tetapi kalau saudara meluangkan waktu saudara pergi bertamu di tetangga karena tujuan memberitakan Injil, silakan, karena saudara sedang menginvestasikan waktu saudara untuk Tuhan. Kalau saudara datang di ibadah, itu saudara sedang menginvestasikan waktu saudara untuk Tuhan. Dan saudara sedang menanam. Dan saudara akan menuai. Menuai apa? Kesehatan, tenaga, kekuatan. Kalau saudara menginvestasikan uang saudara untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Saudara akan menuai pada waktunya. Tetapi bukan hanya tujuan itu. Karena kita tahu segala sesuatu yang kita terima datangnya dari
amin. Jadi kekasih Tuhan, ketika kita bergotong royong di rumah Tuhan, itu adalah ya kita sedang manifestasikan waktu kita, tenaga kita di rumah Tuhan, dan itu tidak sia-sia. Karena saya perhatikan, kalau dimanapun acara, kita bisa berani libur. Berani kita berhenti dalam pekerjaan kita. Kalau untuk acara ibadah, banyak alasan kita, tunggu dululah. Nanti saya datang, pertengahan, saya selesaikan dulu pekerjaan saya. Tapi kalau acara di tempat pernikahan, apakah ada yang bisa omong demikian? Tidak bisa. Kenapa? Karena malas membahas, kita takut nanti. Kalau kita tidak datang, tidak bantu di dapur, ke depannya kita buat acara, mereka tidak akan datang. Coba pemikiran itu kita pakai juga di dalam Tuhan. Bagaimana kalau saya tidak manifestasikan waktu saya, menanamkan waktu saya di rumah Tuhan? Apa kata Tuhan? Sedangkan tenaga ini, kesehatan ini, waktu ini diberikan oleh Tuhan. Apa kata Tuhan kalau saya tidak bisa kasih waktu? Kan tidak tiap hari ada acara di gereja. Tidak tiap hari ada kegiatan gotong royong di gereja. Kenapa saya tidak bisa memberi waktu saya? Itu namanya kita sedang menginvestasikan waktu di rumah Tuhan, dan itu tidak sia-sia, itu kekal adanya. Katakan haleluya. Saya tidak melarang jemaat Tuhan untuk ya kebersamaan di luar sana, tidak masalah. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, kita buat untuk di dunia lebih baik, untuk Tuhan lebih daripada itu. Katakan amin. Karena itu nilainya kekekalan, bukan untuk sementara waktu. Itu tidak bisa diukur dengan uang, kekayaan, permata. Itu kekal adanya. Itu berkatnya kekal selamanya. Katakan amin. Makanya nanti kan kita pergunakan waktu tanggal 31 untuk kita ibadah bersama-sama, gotong royong bersama untuk tempat ibadah kita. Saya percaya jemaat Tuhan harus menginvestasikan waktunya di rumah Tuhan. Katakan amin. Karena kalau kita ditanya satu persatu, semuanya sibuk. Kalau kita mementingkan diri sendiri karena kesibukan kita, tidak akan jadi visi kita. Tapi kalau kita satukan hati kita, saya percaya pasti bisa. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita begitu pentingnya hikmat itu. Sehingga dengan hikmat itu kita bisa mengatur waktu kita, sehingga waktu-waktu kita tidak menginvestasikan kepada hal-hal yang sia-sia, tetapi kepada hal-hal yang berguna. Kepada hal-hal yang berarti dalam hidup kita, yang dapat menghasilkan. Katakan amin. Kalau duduk gosip saja dapat menghasilkan sesuatu? Tentu tidak. Tapi bagi orang yang pekerja keras, dia tidak ada waktu untuk gosip di luar sana. Waktu itu berarti baginya setengah jam saja, sangat berarti. Karena dia pikir dalam setengah jam itu dia bisa mendapatkan uang, kalau bisa 50.000 dalam setengah jam. Katakan amin. Rugi besar. Jadi kekasih Tuhan, mari kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Amin. Karena hikmat itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Poin kita yang kedua dari Amsal 8 ayat 11 ini, poin kita yang kedua. Yang pertama tadi, karena hikmat lebih berharga daripada harta kekayaan. Yang kedua, karena hikmat melebihi setiap keinginan manusia. Di ayat ke-11b, perhatikan Alkitab saudara kembali. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jemaat Tuhan yang diberkati, tentunya setiap manusia mempunyai keinginan di dalam hidupnya. Keinginan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang diinginkannya, yang dirindukannya, yang diidam-idamkannya.
Namun apapun keinginan manusia itu tidak dapat dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Sebab hikmat melebihi kekayaan, jabatan, kesuksesan, kehormatan, bahkan umur panjang. Itulah pentingnya hikmat yang luar biasa itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hikmat mempunyai pengertian, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Hikmat membuat kita menghormati Tuhan. Makanya penting sekali kita punya hikmat. Kalau kita punya hikmat, itu membuat kita menghormati Tuhan dan membenci kejahatan. Karena di ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 28, bahkan Mazmur 111 ayat 10, hikmat daripada Tuhan itu membuat kita takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan. Jadi hikmat itulah yang membuat kita menghormati Tuhan dan membenci kejahatan, yang memberikan nasihat kepada kita, yang membimbing kita, yang memberikan pertimbangan yang bijak kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita. Kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berkenan, mana yang tidak. Itu akan menolong kita dalam melakukan kebenaran. Katakan amin. Amin. Bahkan hikmat itu memberikan kita umur panjang dan kekayaan. Kenapa saya berkata demikian? Kalau hikmat Allah melimpah atas kita, Dia akan memberikan kekayaan bagi kita. Umur panjang. Kalau kita punya hikmat, kita bisa mengatur pola makan kita. Benar atau tidak? Kalau contohnya sudah ada asam urat, kita punya hikmat. Kita tahu yang mana yang tidak kita makan, yang mana yang bisa kita kelola untuk kita makan. Kita sudah tahu kita tensian, darah tinggi. Kalau kita punya hikmat, kita bisa mengaturnya. Apa yang perlu untuk saya, apa yang tidak perlu untuk saya. Makanya hikmat itu bisa memberikan kesehatan bagi kita. Kalau kita tahu mete-mete itu membuat kita pusing, oyo, jangan lagi mete-mete, tapi karena perasaan. Ya toh? Sebenarnya kita tidak sanggup. Kan sampaikan saja, oh minta maaf kakak. Nanti besok beta datang lagi, dia bantu lagi. Tapi jam segini saya tidak bisa tahan lagi, dia pulang dong. Tapi kadang-kadang kita berat omong karena perasaan. Kita yang tahu diri kita. Kalau kita punya hikmat, kita bisa berbicara kepada orang lain. Kita bisa memberitahukan segala sesuatu dengan bijaksana, tanpa menyinggung sesuatu. Sehingga semua keadaan aman-aman saja. Jadi kita butuh hikmat untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Kalau seseorang itu salah di depan kita, kita punya hikmat menegurnya baik-baik. Karena ada orang yang tidak mau ditegur di depan orang. Tapi karena hikmat kita pertimbangkan gimana caranya saya omong dengan kakak ini supaya dia jangan tersinggung. Itu adalah pengetahuan. Makanya jemaat Tuhan kita butuh hikmat. Karena hikmat melebihi setiap keinginan manusia. Makanya Salomo tidak meminta apa kekasih Tuhan? Umur panjang. Tidak meminta kekayaan. Apalagi tidak meminta kehormatan. Apa yang dia minta? Iya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Karena dia tahu, Salomo tahu, kalau dia punya hikmat, maka kekayaan datang, umur panjang datang, kehormatan datang. Pastinya kita tahu kisah Salomo. Ketika dia dipenuhi oleh hikmat Tuhan, raja-raja sejamannya datang membawa upeti kepada Salomo. Tanpa dia minta loh. Datang penghargaan kepadanya. Kan dari awal saya sudah katakan. Orang yang memiliki kekayaan, dia mengandalkan kekayaannya, penghormatan untuk dia hanya sementara. Habis hartanya, habis juga penghormatannya. Betul atau tidak? Kan kita pernah mengalaminya. Lagi ada, keluarga mendekat semua. Lagi tidak ada, menjauh tiba-tiba.
Kita datang aja, mereka tidak mau tegur kita. Benar atau tidak? Itu dia kekasih Tuhan. Makanya Salomo sangat mengerti begitu pentingnya hikmat. Amin. Dia minta hikmat. Ditawarkan Tuhan kepadanya. Dia minta apa? Hikmat. Kalau kita ditawarkan sesuatu, minta apa kekasih Tuhan? Kalau saya balikan lah. Anggaplah kita Salomo sekarang. Ya zaman maksudnya Salomo rohani secara rohani. Kalau Tuhan datang kepada kita, ia berfirman, Kakak Nona, apa yang kau minta, saya akan berikan. Jujur. Tuhan kasih uang dong, bepung utang ada. Tuhan kasih dong, bepung anak ada sekolah, dia belum bayar 1 bulan, dia punya SPP. Kan kesempatan. Ia yang datang memberikan bagi kita apa yang kita minta, dia akan kasih. Tuhan tolong dong, besok setengah mati ini kasih dong, supaya ada modal, tambahan modal dong. Jadi kekasih Tuhan, kita belajar kepada Salomo. Tuhan berfirman kepadanya, mintalah maka akan diberikan. Ya toh, kesempatan bagi Salomo. Kalau saya itu minta sudah kekayaan. Ya. Tapi Salomo meminta hikmat. Bukan kekayaan, bukan umur panjang, bukan penghormatan. Karena ia tahu kalau dia memiliki hikmat, maka semuanya itu datang. Amin. Amin. Itu pentingnya hikmat. Kalau kita minta hikmat daripada Tuhan, maka kekayaan juga akan datang. Karena kita bisa mengatur, memanage keuangan kita. Sehingga dari uangnya 100 kita bisa kelola, bisa jadi 501 juta. Kenapa? Ada hikmat Tuhan. Buat begini, buat begini. Kalau tidak ada hikmat, boros. Iya toh? Bahkan tidak cukup. Ada istilahnya itu, tutup lubang gali. Jadi kita butuh hikmat. Ibu-ibu rumah tangga butuh hikmat. Yang tidak penting jangan dibeli. Tapi kalau udah masuk di pasar, ya saya omong karena saya juga gitu Kita masuk di pasar, yang ada di catatan kadang tidak dibeli. Yang di luar dugaan, ayo beli. Sampai di rumah sehabis uang baru ketemu pukul testa. Aduh, berlupa ini tadi kok beli ini. Karena keinginan mata. Yang tidak perlu kita beli, padahal masih ada ini di rumah. Masih ada sandal di rumah, tapi karena mengkilat itu sandal, kita beli. Lupa beli garam, sampai di rumah baru kita pukul testa. Garam sudah ada lah. Jadi kita butuh hikmat mengatur segala sesuatu. Katakan haleluya. Dan inilah yang diminta oleh Salomo. Saudara tahu kisahnya? Dia diberkati. Terkenal sampai sekarang. Hikmatnya melebihi dari raja-raja sezamannya. Bukan raja-raja sezamannya. Sampai sekarang tidak ada yang seperti Salomo yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Ketika ada masalah tetangga saudara, ketika ada masalah anggota misal saudara, kalau saudara punya hikmat, saudara bisa mengatasinya dengan baik. Sehingga yang tadinya dia lemah, yang tadinya dia punya keputusan yang salah, tapi karena kita punya hikmat memberitahukan kepadanya bagaimana dia melangkah, maka tidak jadi apa yang direncanakan. Katakan haleluya. Itu karena ada hikmat daripada Tuhan kepada kita. Kalau ada masalah datang dalam rumah tangga kita, kalau pandangan secara manusiawi kita tidak mampu memecahkan masalah ini, terlalu berat. Tetapi karena adanya hikmat daripada Tuhan, kita bisa mengatasi masalah kita. Kita bisa mampu keluar dari masalah kita karena ada hikmat Bapa surgawi dalam hidup kita. Katakan amin.
Jadi itulah penting hikmat Tuhan. Katakan kiri kanan, penting hikmat Tuhan. Mari kita minta hikmat Tuhan, supaya kita maju di dalam Tuhan. Jangan ada alasan. Awe bepung kerja banyak jadi be sampai datang ibadah itu malam. Ibadah misa sampai jadi minggu ini karena ketemu urusan ini terlalu banyak som tahu lagi kemana cara mengatur waktu ini ketemu atur sebagai mungkin sampai bisa juga. Minta hikmat daripada Tuhan. Yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Pekerjaan di rumah tuntas, pelayanan juga tuntas. Pelayanan tuntas, pekerjaan rumah juga tuntas. Jangan gara-gara pelayanan saudara tidak kerja di rumah juga. Jadi semuanya harus seimbang. Kenapa itu kekasih Tuhan? Karena kita punya hikmat dari surga. Jadi kekasih Tuhan, marilah kita menginvestasikan hikmat pada diri kita, pada anak-anak kita. Tidak salah ya, kita sebagai orang tua menginvestasikan harta kita untuk kelak untuk anak-anak kita. Kita kerja keras sekarang, kita tabung uang, ada tanah kita beli. Guna kenapa? Oh, anak saya 5 contohnya. Supaya jangan berantem ke depannya, mereka harus punya sebidang tanah. Satu orang lagi sebidang tanah. Jadi mulai sekarang orang tua kerja keras contohnya. Dia menanamkan modal untuk kebutuhan anak-anak sekolahnya. Itu tidak masalah. Itu sangat baik. Itu sangat bagus. Tetapi yang lebih bagus, orang tua dapat menginvestasikan hikmat kepada anaknya. Karena saya pelajari kekasih Tuhan, orang kaya yang punya kekayaan dan dia menginvestasikan kepada anaknya melanjutkan, bisa hancur di tangan anaknya. Kenapa? Karena karakternya tidak baik, karena hikmat Allah tidak ada di dalam orang itu untuk melanjutkan bisnis orang tuanya. Akhirnya pasti dia ambruk semua. Pernah lihat demikian? Iya, banyak orang demikian. Padahal orang tuanya kerja keras untuk dia. Dia tidak kerja keras, orang tuanya yang kerja keras. Dia hanya melanjutkan ya bisnis orang tuanya, tetapi di tangannya hancur. Kenapa? Orang tua tidak menginvestasikan hikmat kepadanya, sehingga karakternya tidak baik. Jadi lebih daripada itu, kita orang tua menginvestasikan kebenaran kepada anak-anak kita, sehingga dia bisa kelola itu nanti dengan baik. Katakan haleluya. Jadi mulai sekarang kita perlu memperhatikan anak-anak kita, menginvestasikan hikmat kebenaran kepada anak-anak kita, supaya ke depannya dia juga bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kegagalan yang kita terima jangan dialami lagi anak kita. Kita harus memberitahukan kepada mereka. Katakan haleluya. Jadi marilah kita manifestasikan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar kita semuanya menjadi takut akan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, khusus dari kitab Amsal. Jadi setiap harinya, selain daripada jadwal schedule kita, mari kita baca Amsal ini. Amsal ini baca 1 hari 1 pasal. Amin. Sehingga ya dalam sebulan itu habis dibaca. Kalau 1 bulan itu habis dibaca, mau baca lagi bulan berikutnya, baca lagi. Supaya bertambah hikmat kita. Katakan amin. Supaya kita penuh hikmat daripada surgawi. Bukan hikmat dari kiri, bukan hikmat dari kanan, bukan hikmat dari samping. Benar ya? Jadi hikmat dari atas. Supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Katakan haleluya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita semua orang tua yang punya anak, mari menginvestasikan waktu saudara untuk mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan. Mari kita arahkan mereka kepada hal-hal yang baik, supaya nanti ke depannya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Katakan haleluya. Jangan hanya investasi uang saudara saja, tetapi kebenaran itu sampaikan kepada mereka.
sampaikan kepada keluarga kita, supaya kita sama-sama takut akan Tuhan. Katakan amin. Kita ulang pembacaan kita tadi. Amsal 8 ayat 11. Sama-sama kita baca. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi sangat penting hikmat Tuhan itu. Katakan amin. Untuk menolong kita dalam segala sesuatu. Apakah saudara diberkati? Apakah saudara diberkati? Firman Tuhan berkata, kalau kita kurang hikmat, apa yang harus kita buat? Mintalah. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Katakan haleluya. Tutup Alkitab saudara. Renungkan firman Tuhan ini, kekasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar memberkati hidup kita. Begitu pentingnya investasi hikmat dalam setiap kehidupan kita. Bagi keluarga kita, bagi masa depan anak-anak kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.